Bisnis keluarga ini warisan atau beban? Bisnis keluarga sering dianggap sebagai warisan berharga, tapi di balik itu banyak anak justru melihatnya sebagai beban. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah warisan bisa berubah menjadi beban? Dan yang lebih penting, bagaimana cara mengelola konflik agar bisnis tetap bisa bertumbuh? Coba bayangkan, kamu lahir dan besar di lingkungan bisnis keluarga. Dari kecil, kamu sudah terbiasa melihat orang tua berjuang. Lalu suatu saat ada ekspektasi besar, suatu hari kamu harus melanjutkan ini. Masalahnya, tidak semua anak punya passion yang sama. Ada yang ingin berkarir di bidang lain, ada yang merasa nggak siap, bahkan ada yang semua merasa keputusan sudah ditentukan tanpa ruang untuk dirinya. Di titik ini, bisnis keluarga bukan lagi sekedar soal laba dan rugi, tapi juga tentang identitas, harga diri, bahkan hubungan antara anggota keluarga. Dan inilah yang sering kali membuat bisnis keluarga itu rapuh. Kalau saya lihat dari perspektif konsultan, ada dua hal besar yang jadi sumber masalah. Pertama, campur tangan emosional dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan diambil bukan karena data atau strategi, tapi karena faktor kedekatan keluarga. Yang kedua, kurangnya sistem manajemen profesional. Tanpa struktur organisasi, SOP, dan indikator kinerja yang jelas, bisnis hanya berjalan karena aturan keluarga, bukan prinsip bisnis yang modern. Hasilnya, konflik pribadi jadi konflik bisnis. Dan konflik bisnis akhirnya menghancurkan hubungan keluarga. Sekarang, saya mengajak Anda supaya kamu berpikir, kalau kamu berada di posisi itu, apa yang kamu lakukan? Melanjutkan bisnis keluarga demi menjaga warisan, atau memilih jalan sendiri demi kebahagiaan pribadi? Dari pengalaman saya mendampingi banyak bisnis keluarga, ada beberapa strategi untuk mengubah konflik menjadi pertumbuhan. Yang pertama, pisahkan urusan keluarga dengan bisnis. Posisi harus jelas, tanggung jawab harus diatur dengan sistem. Yang kedua, bangun struktur manajemen profesional. Gunakan KPI, SOP, bahkan rekrut profesional dari luar keluarga untuk menjaga objektivitas. Yang ketiga, rencanakan transisi generasi lebih awal. Libatkan generasi penerus sejak dini, tapi beri mereka ruang untuk berkembang. Yang keempat, fokus pada branding dan value, supaya bisnis tidak hanya bertahan karena nama keluarga, tapi karena kualitas dan nilai yang dibawanya. Dengan strategi ini, warisan tidak lagi menjadi beban, tapi bisa menjadi tumbuh, menjadi fondasi yang lebih kuat. Bisnis keluarga adalah cermin hubungan manusia. Kalau hanya dikelola dengan emosi, ia bisa runtuh. Tapi kalau dibangun dengan sistem yang profesional, ia bisa jadi warisan yang membanggakan lintas generasi. Follow, like, subscribe, dan share konten ini supaya Anda bisa mendapatkan banyak inspirasi lainnya. Saya DSW, CEO SLC Marketing, founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Keep stupid to grow deeper.